Di era digital ini, hampir seluruh umat manusia telah menggunakan perangkat keras seperti handphone, laptop, komputer, dan lainnya. Setiap hari kita selalu mengakses berbagai aplikasi, baik aplikasi online maupun aplikasi offline. Sebelum itu semua terjadi, tahukah kalian bahwa di balik itu semua terdapat sistem proses penyimpanan data yang biasa kita sebut dengan database. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data. Adapun database sendiri merupakan sistem yang berfungsi sebagai pengumpul file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan di dalam berbagai media elektronik. Adapun tipe-tipe database yaitu yang pertama operasional database, yang kedua analytical database, yang ketiga data warehouse, yang keempat distribute database, yang kelima end user database, yang keenam external database, yang ketujuh in-memory database, yang ke-8 document oriented database, yang ke-9 real-time database, yang ke-10 relational database, yang ke-11 hypermedia database, adapun yang terakhir yaitu navigational database. Yang selanjutnya ada kriteria penting dalam database. Yang pertama, bersifat data oriented dan bukan program oriented. Terus yang kedua itu dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Lalu yang ketiga, dapat dikembangkan dengan mudah baik volume atau strukturnya. Lalu yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dan yang terakhir, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Selanjutnya, ada ciri-ciri database, yaitu efisien, shareability, data dalam jumlah besar, dan dapat mengurangi atau menghilangkan tidak duplikasi data atau ketidakkonsistenan data. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari rekan saya Tamam terkait dengan latar belakang dan pengertian dari database, penting bagi kita untuk mengetahui sejarah perkembangannya. Jadi, dimulai pada tahun 1960-an, seorang bernama dengan Carl Bateman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBSN yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi atau integrated data. Nah, dasar untuk model data jaringan dibentuk lalu distandarisasi di Conference on Data System Language. Yang kemudian, akibat dari ini, si Bateman menerima ASM Turing Award atau semacam penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer di tahun 1973. Nah, pada tahun 1970, di sisi lain Edgar Ford di laboratoriumnya di San Jose ini sedang meneliti dan mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut dengan model data relasional. Nah, pada tahun 1980-an, model data ini menjadi paradigma atau pandangan utama DBMS paling dominan yang ada di dunia. Nah, pada akhir tahun 1980 dan permulaan 1990, banyak bidang sistem basis data yang dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi. Beberapa vendor, misalnya IBM, DB2, Oracle 8, dan Informix UDS, memperluas sistemnya dengan kemampuan menyimpan tipe data baru misalnya image dan teks, serta kemampuan query yang kompleks. Perkembangan terkini dalam dunia basis data menggambarkan pergeseran menuju fleksibilitas. Skema dan penanganan volume data yang besar pada akhir tahun 2000-an, OSQL menjadi perbincangan utama, memberikan alternatif yang efisien untuk memenuhi kebutuhan sistem yang semakin kompleks. Setelah mendengarkan sejarah basis data, sekarang kita langsung ke contoh penerapannya. Yang pertama di bidang bisnis dan e-commerce. Sistem basis data mendukung operasi perusahaan dengan menyimpan informasi pelanggan, transaksi, dan stok. Analisis data juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis, personalisasi layanan, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua di bidang kesehatan. Dalam industri kesehatan, basis data memainkan peran penting dalam manajemen rekam medis, pemantauan pasien, dan analisis data klinis. Hal ini meningkatkan akurasi diagnosis dan perawatan pasien. Yang ketiga di bidang pendidikan. Sektor pendidikan menggunakan basis data untuk mencatat data siswa, hasil ujian, dan kehadiran. Sistem ini memfasilitasi pengelolaan kurikulum, pemantauan kemajuan siswa, dan analisis efektivitas program. Yang terakhir di bidang teknologi finansial. Dalam industri financial technology, basis data mendukung transaksi keuangan, analisis resiko kredit, dan deteksi kecurangan. Kecepatan dan keamanan data menjadi kunci dalam menyediakan layanan perbankan digital yang efisien.